Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meldawati MPD, guru SMA Negeri 2 Sumatera Barat, sebagai CGP Rekognisi PGP Angkatan 8 akan menyampaikan diseminasi aksi nyata Modul 1.4 Program Pendidikan Guru Penggerak. Modul ini bertemakan budaya positif. Mari simak videonya. Pada video ini akan disampaikan yang pertama diseminasi tentang Modul 1.4 Budaya Positif yang disertai dengan contoh bukti aksi nyata tentang pembuatan keyakinan kelas serta tentang budaya positif yang telah dilaksanakan di kelas maupun di sekolah. Selain itu, video ini juga dilengkapi dengan diseminasi tentang pelaksanaan segitiga restitusi bersama siswa yang juga dilengkapi dengan bagaimana tanggapan siswa terhadap pelaksanaan segitiga restitusi, juga bagaimana refleksi calon guru penggerak ke depannya, apa yang akan dilaksanakan ke depannya setelah melaksanakan segitiga restitusi. Berikut video selengkapnya. Saya dalam hal ini bukan sebagai wasit kurikulum, tetapi akan berbagi sebagai calon guru penggerak rekognisi. Artinya Bapak Ibu, meskipun saya sudah menjadi pengajar praktik, kemudian sudah naik sedikit menjadi fasilitator, tetapi juga tetap ada tugas menugas tentang calon guru penggerak. Kesempatan ini namanya adalah guru penggerak rekognisi. Jadi melengkapi beberapa tugas saja sekaligus untuk mendiseminasikan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah. Hari ini Bapak Ibu aksi nyata modul 1.4 ini temanya budaya positif. Seperti apa saja budaya positif yang harus diselenggarakan di sekolah? Apakah selama ini kita belum menyelenggarakan budaya positif ini? Jawabannya tentu sudah. Tetapi barangkali ada beberapa budaya positif yang kita lakukan belum seperti seharusnya. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Kenapa salam dan bahagia? Itu salam dari guru penggerak. Kenapa salam dan bahagia? Apakah hanya guru penggerak yang berhak menggunakannya? Tidak. Salam kita selamat dan selalu berbahagia. Kenapa? Dalam melaksanakan tugas kita hendaknya harus selalu berbahagia, harus selalu selamat. Hendaknya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, budaya positif atau ekosistem positif. Nah, kita ambil contoh perbandingan seorang petani. Ini juga sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi, bahwasanya perbandingannya hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, di mana jika kita menanam padi Bapak dan Ibu, maka hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Nah, kita dapat memperbaiki kondisi tanah, maka kita dapat memelihara tanaman padi, dapat memberi pupuk dan air. Kita bahkan dapat membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Maksudnya adalah bahwasanya anak-anak didik kita, mereka kan orang-orang pilihan ini, adalah orang-orang unggul, orang-orang cerdas. Tetapi jika kita tidak menuntun mereka, kita tidak bisa berharap mereka tumbuh menjadi orang-orang yang mencapai karakter yang baik. Kita sering membicarakan di sekolah kita, anak-anak kita seperti ini perangainya, karakternya. Itu adalah tugas kita untuk menuntun. Bisa kita perbaiki Bapak Ibu. Perangai, tingkah laku itu bisa kita arahkan. Itulah kita sebagai guru. Jadi ini sudah lama lahirnya, yaitu melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini pokok pembahasan kita hari ini Bapak Ibu, ada 6 materinya. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Ada namanya nanti stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Kemudian ada disiplin. Apa itu disiplin? Dan ada 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian tentang keyakinan kelas. Kalau tahun lalu kita ada kesepakatan kelas. Lalu ada hukuman dan penghargaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Seperti apa itu nanti kita lihat satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol. Kita selama ini ilusi kontrolnya adalah guru mengontrol murid. Bapak dan Ibu,
Apakah benar kita sebagai guru bisa mengontrol nurani murid? Saya pikir tidak. Saya mau mengajak Ibu Iva ke depan sebentar, silakan. Ibu Widya juga. Ayo silakan. Nah, coba sekarang Bu Widya kepalkan tangannya seperti ini. Agak berjarak saja nggak apa-apa Bu Widya. Oke, kepalkan tangannya. Bu Iva coba rayu Bu Widya, kemungkinan dia mau nggak terayu oleh Ibu Iva membuka kepalan tangannya. Coba Ibu Iva lakukan. Minta dari membuka kepalan tangan. Assalamualaikum Bu Iv. Sehat Bu Iv. Mau membukanya nggak ada? Mau membuka kepalan tangannya ya Bu Iv? Kenapa? Kasih duit. Karena bisa sekali. Itu kan. Mungkin Bu Iv kamu lapar, mau makan dulu. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, kalau dipegang mulut semutan lepas dulu. Oke, berikan tepuk tangan yang Bapak Ibu. Terima kasih Bu Widya dan Ibu Iva. Artinya Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan kita yang mau. Apa yang mau kita lakukan kita mau. Kalau kan bisa saja Bu itu melepas tangan kalau dia mau. Tapi kalau dia tidak mau dia tidak akan lepaskan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kan tidak pakai lem, kan tidak dikunci tangannya. Kalau dia mau dia akan lepaskan. Tapi kalau dia tidak mau dia tidak akan lepaskan. Artinya yang mengontrol diri sendiri itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan berharap lagi seperti ini. Saya bisa kok membentuk kamu seperti ini. Awas kalau tidak bisa Bapak Ibu. Justru mereka merasa terancam. Tapi bagaimana kita memunculkan motivasi dari dalam nantinya. Bapak dan Ibu, yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kan sering kita lakukan di sini. Biar ada nanti rasa bersalah pada dia, kan tahu dia tuh nanti tidak mungkin lagi dia berbuat, kan begitu. Tapi yang ada dendam Bapak Ibu, yang ada dendam, sakit hati, kecewa, nanti dia malas bertemu dengan kita, malas bertemu dengan Mumel. Kenapa? Ya ibu tuh ngancam-ngancam terus. Ibu tuh kalau saya tidak buat PR disuruh berdiri ke depan, disuruh pula satu kaki. Nggak mau. Mungkin saat itu dia akan berubah. Besok ialah malu saya akan berubah. Tapi saat itu nanti dia dendam sampai dia tamat bertemu dengan kita di mall atau di mana dia tidak melihat kita, tidak disapanya kita begitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita akan beranggapan begitu. Semua pujian, semua hadiah, semua puji-pujian atas prestasi itu kan kita anggap untuk menguatkan karakter. Misalnya seperti ini. Nah, silakan berpuasa. Kalau anak berpuasa penuh 1 hari, ayah beri uang 50.000. Bergegas enggak anak kita berpuasa? Iya. Besok kita tidak ngasih uang. Apa katanya? Katanya kemarin ayah mau ngasih uang 50.000 kalau saya berpuasa. Sekarang mana? Artinya dia hanya termotivasi dari luar. Karena ayahnya, karena uangnya, bukan karena dia berubah. Nah itu efek dari kalau penguatan positif. Itu kurang efektif Bapak dan Ibu. Nah kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan. Ini malah sering. Saya yang benar, kamu harus seperti yang saya mau. Seperti itu. Lanjut Bu Mary. Nah ini Bapak Ibu, perubahan paradigma, stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Tadi kita sudah buktikan. Ibu Iva apa salahnya bisa membuka tangan Bu Widya? Bu Widya apa salahnya mau membuka tangannya sendiri? Tapi itu tidak bisa kalau tidak keinginan dia. Saya nggak mau membuka jilbab saya tidak mau memperbesar atau memperkecilnya kalau itu bukan dari keinginan saya. Seperti itu. Jadi kita lihat mana yang stimulus respon dan mana yang teori kontrol. Yang stimulus respon ini yang biasanya kita lakukan dan ini yang agak keliru Bapak dan Ibu. Kita akan beralih kepada teori kontrol. Yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya begini, saya juga punya masalah kok di rumah saya. Kok dia menguat-nguatkan masalah dia supaya dari kerjaan di sekolah misalnya. Berarti kita belum memahami orang lain dari segi dia, baru memahami dari segi saya. Saya kan tidak pernah terlambat masuk kelas. Kenapa kamu terlambat? Kepada anak ya. Saya jauh ini dari Solo nggak terlambat. Kamu dari asrama ke sini terlambat.
Padahal kalau ditanya, begitu bel berbunyi, sakit, dia ke toilet, nggak sempat minta izin ke kita di dalam kelas. Mungkin seperti itu yang terjadi. Tapi kebanyakan kita dan saya sendiri sebelum belajar ini juga begitu. Ibu saja dari jauh-jauh, 6:30 sudah sampai di sini. Kok kamu dari asrama yang hanya 200 meter masih terlambat juga? Nah, padahal kalau ditanya, kenapa kamu terlambat? Ini loh Bu, tadi pas keluar asrama perut saya sakit. Ini loh Bu, pas keluar asrama teman saya sakit, saya menguruskan suratnya. Nah, kan ada alasannya itu. Jadi jangan mengukur sesuatu dari pandangan kita, tapi lihat pula pandangan dunia mereka. Nah, kalau dari kontrol begitu, memahami mereka itu, ya lihat dunia mereka juga. Nah, stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu yang salah. Nah, kalau teori kontrol, semua perilaku tentu memiliki tujuan. Misalnya seperti ini. Saya meminta Bapak dan Ibu hadir hari ini untuk rapat, tetapi ada yang tidak hadir di ruangan ini. Itu tentu ada alasan. Kalau ditanya kenapa? Ya Bu, saya tadi sudah di jalan, tetapi bocor bannya. Ya Bu, tadi saya sudah mau berangkat, tetapi ada WhatsApp masuk, nenek saya meninggal. Selalu ada tujuannya, pasti ada alasannya begitu. Namun, ketika stimulus respon, apapun perlakuan itu yang melanggar itu salah, langsung dicap salah. Nah, itu kebanyakan yang kita lakukan. Kita akan mulai berubah, menggali dulu seperti apa, mengapa, baru dicap, karena ini seperti apanya. Jangan langsung salah. Wak, saya terlambat taruh. Kemarin kamu terlambat, sekarang kamu juga. Kemarin kamu yang cabut, sekarang kamu juga. Di mana letak malu kamu misalnya? Itu nggak boleh lagi Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ini stimulus respon. Kemudian teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Itu contohnya tadi Bapak Ibu. Nggak akan bisa kita mengontrol, artinya memerintah dia supaya sekehendak hati kita nggak akan bisa kalau dirinya sendiri tidak berkeinginan untuk seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu tidak bisa kita mau anak ini seperti ini kalau dia tidak ada keinginan dari dalam dirinya, nggak bisa Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan adalah gagal. Kita paksa-paksa ketika dibujuk, kan awalnya dengan terpaksa dia melakukan. Gagal akhirnya Bapak Ibu. Tapi berkolaborasilah dengan mereka, ajak mereka bekerja sama untuk memutuskan sesuatu itu. Jangan karena kehendak kita, ajak mereka sehingga timbul memang dari dalam dirinya. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Kemudian di sini model berpikir menang. Tidak ada yang kalah. Artinya semua orang itu mempunyai karakteristik hebat di bidangnya masing-masing. Bahkan instruktur saya pernah mengatakan anak beliau itu juga mendapatkan apresiasi di sekolah. Kenapa? Apa apresiasi yang didapatkan? Apakah karena juara kelas? Apakah karena bintang belajar di mata pelajaran? Ternyata tidak Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata apresiasi Ananda selamat. Ananda adalah orang yang paling rajin makan sayur. Nah ini Bapak Ibu. Ternyata karena rajin makan sayur juga dapat penghargaan. Selamat Ananda yang paling rapi berpakaian di dalam kelas. Selamat Ananda yang paling rajin membantu ibu guru menghapus papan tulis. Selamat Ananda yang paling rajin membagi membagi perhatian kepada kawan-kawan. Selamat. Jadi tidak hanya karena menonjol nilai matematikanya, tidak hanya paling pintar berpidatonya, tetapi semua anak itu mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing. Tidak ada yang kalah. Jadi semuanya menang. Ada pemilih? Sekarang masuk pada materi berikut. Apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk menjadi seperti yang seharusnya. Tapi seringkali bagi kita, kalau disiplin itu momoknya adalah menakutkan. Aduh, kalau seperti ini disiplin ini. Menakutkan yang disiplin itu. Padahal yang disiplin itu adalah nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Semua orang mengakuinya. Tapi bagi sebagian besar kita, kalau sudah mengkaji-kaji disiplin itu adalah sesuatu yang menakutkan. Aduh, ini kena nanti. Aduh, ini begini. Seperti itu. Lanjut Bu Mary. Nah, maksud nilai-nilai kebajikan itu tentu dalam hal ini adalah nilai-nilai atau elemen-elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama seperti yang diketahui, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Berakhlak mulia ini luar biasa. Berakhlak mulia itu luas sekali Bapak Ibu. Dia tidak menggunakan sendal temannya ke masjid, meskipun untuk ke masjid itu sudah berakhlak mulia. Dia tidak mengambil odol temannya karena odolnya habis tanpa meminta, itu sudah berakhlak mulia. Tapi kalau diminta tentu lain lagi begitu. Nah, Bapak Ibu, ini sudah sangat luar biasa kalau untuk berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, ini berkenaan dengan yang saya sampaikan tadi. Ada 3 teori motivasi manusia melakukan sesuatu. Yang 2 ini gagal ini Bapak Ibu. Yang terakhir ini insya Allah berhasil. Kalau saya pastikan berhasil belum tentu, karena yang membolak-balikkan hati itu yang Maha Kuasa. Ya Bapak Ibu ya, hari ini kita bahagia, sesaat lagi kita sedih, itu yang Maha Kuasa. Kita tidak pernah tahu hal yang seperti ini. Bapak Ibu, yang pertama motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Orang itu berbuat baik supaya tidak kena masalah. Saya pakai inilah supaya nanti tidak kena panggil oleh Bu Mai. Saya pagi ini masuk kelas tepat waktu lah supaya tidak diusir keluar oleh Mem Fevi. Hanya untuk menghindari masalah. Dan ini motivasi eksternal. Ini motivasi ini gagal. Hanya berlaku untuk orang-orang tertentu saja. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, masih motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kamu nanti kalau puasa saya beri uang segini. Hanya untuk itu saja. Tapi ketika tidak diberikan imbalan, dia stop. Bapak silakan menjadi pembina OSIS, nanti gajinya segini. Kalau tidak lagi, ya sudah saya nggak mau lah, kan tidak ada gajinya. Nah, bisa seperti itu. Dan ini motivasi yang gagal. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Untuk menjadi insan yang sesuai dengan harapan. Ini berarti motivasi intrinsik. Ini motivasi yang bertahan lama, yang diharapkan mampu mengubah anak secara berkelanjutan. Bapak Ibu, kita lihat teori berikutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sudah kita dengarkan juga dulu dari Bu Beri, dari Pak Das, dari kepala sekolah tadi juga sudah. Hukuman itu Bapak Ibu bersifat satu arah. Kita yang menentukan. Kamu tadi kenapa terlambat? Silahkan push up. Kamu kan tadi terlambat, silahkan tidak masuk kelas dengan saya, tunggu di luar. Itu hukuman misalnya. Kemudian tanpa melalui kesepakatan, kan datangnya dari kita, sepihak. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik dan bisa juga berupa psikis. Kalau fisik kita pukul mungkin, kalau psikis dengan kata-kata. Aduh, kamu kok begini ya? Kak, kasihan kamu lihat ibu ya. Padahal ibu udah capek-capek menjelaskan. Kamu tidur saja. Itu menghukum itu Bapak Ibu secara psikis. Nah, kemudian konsekuensi. Nanti bergeser menjadi konsekuensi. Disepakati dulu. Kalau kamu terlambat bagaimana? Nah, kalau saya terlambat Bu, saya bersedia nanti menghapus papan di kelas. Misalnya Bapak Ibu. Kalau kamu tidak pakai sepatu hitam bagaimana? Kalau saya tidak pakai sepatu hitam Bu, tentu nanti dilihat lagi. Jadi disepakati dulu. Itu konsekuensi. Kalau saya merobek buku teman, konsekuensinya apa? Kita Bapak dan Ibu bisa memberikan contoh yang nyata, yang real kepada anak-anak tentang konsekuensi ini. Tadi ketika di lobi, saya menyampaikan kepada siswa kelas 10 dan kelas 12 bahwasanya hari kan hujan deras. Silakan kamu jalan ke sana, ke tempat yang hujan ini. Konsekuensinya kira-kira apa? Kalau tidak pakai payung, hujan Bu, nanti saya demam. Kira-kira seperti itulah yang namanya konsekuensi. Kamu sudah paham tidak? Kalau tidak sholat itu nanti seperti apa? Itu konsekuensinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berdasarkan murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, kemudian berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, itu konsekuensi. Kalau restitusi, bergeser lagi Bapak Ibu. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia akan menemukan bagaimana cara memperbaiki kesalahannya sendiri. Kemudian memperbaiki hubungan. Karena cara kita dengan siswa, kirain tadi Bu Neng memanggil saya ke kantor akan dimarahi. Ternyata tidak. Nah, ini memperbaiki hubungan. Kemudian Bapak Ibu, ada tawaran, bukan paksaan. Kamu maunya seperti apa? Menurut kamu itu
ini bagus nggak? Untuk masa depan kamu apa efeknya? Saya tadi berjalan dengan Farel ke kantor. Tadi Ustadz juga lihat saya beriringan dengan Farel ke kantor. Farel, di kelas 11 ini kamu mau seperti apa? Mau berubah, Bu? Kalau misalkan Farel sampaikan, Farel ibu suruh berhujan-hujanan, apa yang akan terjadi? Ya paling Farel demam nanti, Bu. Nah seperti itu. Renyah saja, jangan seperti orang sedang menata orang lain, nanti dia takut. Renyah saja, bercanda saja gitu. Tapi jangan bercanda kemudian akhirnya lepas kontrol. Bapak dan Ibu, kemudian institusi itu menuntun untuk melihat keadaan, melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Jadi itu kita kontrol, jangan hanya bercanda-canda akhirnya lepas. Kita suruh anak ini mencatat 100 kali kalimat seperti ini. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Ini hukuman Bapak Ibu. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, artinya buka sepatu kamu tidak usah bersepatu saja hari ini karena sepatu kamu tidak hitam misalnya, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran. Memang sesuai dengan pelajarannya. Kemudian ini dihukum, penghargaan itu tidak selamanya efektif. Ada kalanya dihukum. Kami sudah menyampaikan tadi bahwasanya hanya dalam jangka pendek saja dia berlaku. Penghargaan efektif jika menginginkan sesuatu. Saya sudah mencoba melaksanakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu beranjak dari peraturan dulu. Peraturan yang disepakati bersama artinya kesepakatan kelas. Kemudian kita lihat nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Kemudian muncullah nanti keyakinan kelas. Misalnya kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu, Iva, kenapa kira-kira kalau di kendaraan di motor itu di jalan raya pakai helm? Kira-kira kenapa, Iva? Biar lebih aman. Sekiranya jatuh, kepala tidak langsung kena aspal, kan begitu. Itu karena keyakinan. Bu Neng misalnya kenapa sholat tepat waktu misalnya? Kalau menurut saya sholat tepat waktu itu ada satu ketenangan batin buat diri saya, dan saya merasa karena umur kita itu kita tidak tahu sampai batas mana. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Neng. Itu keyakinan Bapak Ibu. Yakin kalau sekiranya umur kita sudah tiba masanya kita akan dihisab. Itu karena keyakinan. Sama seperti tadi, silahkan jalan di dalam hujan tanpa payung. Yakin nggak dia akan basah? Iya basah. Nah, itu keyakinan. Lanjut Mary. Nah, keyakinan kelas itu ini prosesnya. Ada kesepakatan kelas, kemudian kesepakatan itu konkret dan lebih mirip pada peraturan. Kemudian nanti dia beranjak menjadi keyakinan dengan cara apa? Melihat nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Misalnya kalau dia pakai sepatu hitam, kenapa kira-kira kamu harus pakai sepatu hitam? Ya kenapa ya Bu? Ya supaya disiplin kali ya Bu ya? Disiplin. Apalagi supaya rapi barangkali, kerapian. Itu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam menggunakan sepatu hitam di sekolah. Kan begitu. Kenapa lagi? Ya supaya ada nilai keseragaman dengan rekan-rekan. Kan iya juga. Nah itu dia diminta menggali untuk melihat nilai kebajikan apa pada setiap kesepakatan yang dibuat. Kamu kenapa kira-kira harus menggunakan pakaian putih ini setiap hari Senin ke sekolah misalnya? Ya karena supaya bersih barangkali ya Bu, nilai kebersihan. Kamu kenapa kira-kira harus membuang sampah ini ke tempatnya? Supaya sehat ya Bu ya, supaya indah ya Bu. Itu nilai-nilai kebajikannya. Kalau sudah keluar dari dalam diri mereka, kita harapkan, karena mereka yang mengeluarkannya, kita harapkan mereka melaksanakannya. Lanjut. Nah ini dia Bapak Ibu yang saya jelaskan tadi. Lanjut tadi. Nah peraturan kelas itu yang pertama. Jadi level paling kecilnya itu peraturan kelas atau kesepakatan yang dibuat bersama, bukan datangnya dari satu arah. Kemudian kalau itu sudah didapatkan, nanti naik kepada keyakinan kelas dengan adanya nilai-nilai kebajikan tadi. Kalau keyakinan kelas sudah ada, berarti lingkungan positif sudah tercipta dan budaya positif juga dapat terwujud seperti itu. Nah ini prosedurnya saya sudah sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya.
Pertama, minta anak-anak kita curah pendapat. Apa yang mau kita sepakati? Saya bahkan sampai pada penggunaan laptop tadi, sampai pada mengerjakan tugas tepat waktu misalnya. Kemudian dicatat semuanya. Sebetulnya boleh dicatat. Saya tadi pakai stick note, tapi boleh juga pakai Jamboard atau pakai Padlet, kan bisa langsung ditayangkan. Namun karena tadi adalah hari pertama sekolah, anak-anak belum saya minta membawa laptop, jadi saya sediakan stick note dari rumah. Kemudian susun, kelompokkan. Kan mereka banyak itu. Berapa buah mesti saya buat sebanyak yang kamu mau. Ada yang mengatakan kita harus jujur, ada yang mengatakan buang sampah pada tempatnya, ada yang mengatakan ketika waktu sholat masuk kita harus langsung bubar. Nah, kita kelompokkan, berarti disiplin waktu, berarti ini tentang sampah, ini tentang tugas, kita kelompok-kelompokkan. Kemudian kita tinjau lagi apa yang mereka sampaikan. Karena ada saja kadang-kadang mereka nyeleneh, boleh pakai sendal ke kelas misalnya. Kita tinjau lagi. Kalau kamu pakai sendal ke kelas, kira-kira nilai kebajikannya apa? Ada nggak manfaatnya atau nilai positifnya? Nggak enak dilihat sih Bu. Berarti ada nggak nilai positifnya? Nggak ada Bu. Kita pakai juga atau enggak? Nggak usah Bu. Seperti itu. Tadi ada ya Bu Santi ya, ada yang mengatakan pakai sendal ke kelas. Tapi akhirnya begitu ditanya, mereka jadi sadar ada nilai kebajikannya misalnya. Kemudian tinjau lagi, lalu kita buatkan keyakinan bersama-sama. Saya membuang sampah dengan keyakinan supaya bersih, supaya ada kesehatannya. Nanti dituliskan lagi. Setelah dibuat, maka semua murid diminta apakah mereka setuju dengan yang dibuat. Kalau iya, minta mereka tanda tangan. Tidak lama Bapak Ibu, kita sediakan saja spidol agak 2 atau 3, tapi tertib diminta mereka ke depan menandatangani semua. Jadi ditanda tangan juga termasuk kita kapan membuatnya dan ditanda tangan. Ini ada contohnya tadi, nanti kita perlihatkan. Setelah itu ditempel nanti di dinding kelas. Nah ini kejadian ini tadi pagi, ini adalah video tadi pagi ketika membuat keyakinan kelas. Nah ini dia Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas 12 ya. Kemarin ini sudah 2 tahun di SMA 2 Sumbar, tetapi yang bertemu dengan Bu Mel baru kali ini. Ada yang belum kenal dengan Ibu? Ya. Boleh angkat tangan kalau yang belum kenal, kita akan berkenalan. Gak apa-apa, gak masalah. Meskipun kita sedang buat video, gak masalah kalau memang harus kenal dulu. Sudah kenal semua? Oke, Bu Mel mengajar bahasa Indonesia. Hanya di kelas 12 saja. Hanya di kelas 12 saja. Baik Anda semua, seperti tahun lalu tadi sudah ditanya-tanya, kalian sudah membuat kesepakatan kelas di awal bersama wali kelas dan bersama majelis guru yang masuk ke dalam kelas. Sama seperti itu, maka pada pagi ini kita juga akan membuat yang namanya kesepakatan kelas yang nantinya menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kalau menurut kamu kira-kira seperti apa? Ya kesepakatan kelas menurut kamu kira-kira seperti apa yang pernah disepakati di kelas 11? Apakah seperti peraturan seperti itu? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Mau coba? Apakah kesepakatan itu terasa seperti peraturan? Asma coba mau sampaikan. Tergantung kesepakatannya. Ya, misalnya kesepakatan ini kemudian dilanggar ada konsekuensi. itu seolah-olah terasa seperti peraturan yang disepakati bersama. Ada lagi yang berpendapat berbeda? Kalau Farah bagaimana pendapatnya? Kalau Farah bagaimana pendapatnya? Apakah kesepakatan kelas itu terasa mengikat seperti peraturan yang ada? Relatif kenapa? Tergantung pendapat. Ya tergantung pendapat orang. Gimana cara pandang orang itu? Oh seperti itu ya, beda-beda karena pendapat kita beda-beda. Baik, Ibu jelaskan dulu sedikit. Kalau peraturan, kalau peraturan ya, peraturan itu jatuhnya dari satu arah. Ibu misalnya, Ibu mengatur kamu harus masuk jam 7 ke kelas. Tidak boleh tidak, kalau terlambat bagaimana? Ibu bisa menjatuhkan sanksi. Kamu tak usah saja masuk, kamu silakan tunggu di luar. Itu peraturan. Ada sanksinya, ada hukumannya, ya peraturan. Tapi kalau kesepakatan, nanti agak bergeser, mungkin akan terasa mirip, tetapi akan ada perbedaan. Kenapa? Karena kita sepakati dulu, kita sepakati bersama dulu, baru dilaksanakan. Kalau
konsekuensinya. Kita yang menyepakati. Misalnya, kalau kamu terlambat masuk kelas, konsekuensinya bagaimana? Bisa jadi kamu dapat kursi ya di mana yang kosong, di depan sudah penuh terisi. Itu konsekuensinya. Kalau kamu terlambat datang, berarti ketika kita ulangan harian, apakah akan ditambah waktunya? Tidak ditambah. Kamu tidak selesai bagaimana? Itu konsekuensinya. Nah, paham ya? Oke. Kemudian kesepakatan itu nanti akan meningkat menjadi keyakinan. Nah, tadi Ibu sudah contohkan di bawah bahwasanya ketika kamu berjalan di tengah hujan, kamu akan menggunakan payung. Kenapa? Kenapa tadi Fajar? Karena kalau kita berjalan kita terjadi di malamnya. Karena kalau tidak pakai payung, kita akan kebasahan dan akan demam. Benar begitu kira-kira Manda? Iya. Berarti kalian yakin tidak kalau berjalan di bawah hujan itu akan basah tanpa payung? Ya itu namanya keyakinan kelas. Itu namanya keyakinan, bukan keyakinan. Keyakinan. Yakin jika berjalan di bawah hujan akan basah tanpa menggunakan payung ataupun mantel. Yakin ya? Yakin tak kalian kalau misalkan tidak sholat itu akan ada ancamannya di akhirat nanti? Itu namanya keyakinan. Bagi yang nggak yakin ya silakan. Sholat berarti ya kan? Berarti yang tinggal sholatnya berarti belum yakin kalau nanti konsekuensinya di akhirat seperti apa. Seperti itu yang keyakinan. Itu yang akan kita buat hari ini untuk mengawali pelajaran bahasa Indonesia di kelas. Ya, bisa dipahami? Ya. Baik, Ibu tadi sudah membagikan statement dibantu oleh yang kita tadi, Rizik dan Fajar. Tadi sudah dibagikan masing-masing keluar. Sekarang dari kertas ini, dalam kertas ini, silakan kalian tuliskan kira-kira kesepakatan yang akan kita ambil untuk kelas kita apa. Misalnya, selalu hadir tepat waktu. Ini misalnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak main laptop ketika di dalam jam PBM. Kemudian permisi jika telah dikonfirmasi ke guru misalnya. Mengerjakan tugas tepat waktu misalnya. Itu beberapa bentuk kesepakatan yang akan kita sepakati hari ini. Silakan dituliskan. Menurut pendapat kamu apa yang akan disepakati? Silakan tuliskan di kertas ini. Kalau kurang boleh ditambah lagi kesepakatannya. Silakan dituliskan. Kita tidak ujian ya, jadi tidak usah hening seperti ini. Kita tidak sedang ujian. Kamu sedang membuat kesepakatan apa yang akan kita munculkan. Bagi yang sudah boleh ditempelkan pada kertas di papan ini. Ya, sudah disediakan tempat di penempelnya. Boleh terserah berapa yang mau tidak. Kalau sudah selesai rasanya boleh tempel ya. Ya sudah selesai boleh ditempel. Berapa bulan kamu tulis terserah kamu. Berapa mau dituliskan.
Nah, Bapak Ibu, ini dia kesepakatan kelas di 12 MIPA 3 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah disepakati tadi pagi. Untuk ini semua siswa berpartisipasi menyampaikan apa saja kesepakatan kelas yang mereka pikirkan, kemudian ditempelkan di depan kelas. Setelah ditempelkan ke depan kelas, kemudian diklarifikasi dan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sehingga bisa dikerucutkan mana yang akan kita lihat ada nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, setelah dilihat nilai-nilai kebajikan, maka akan lahirlah keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama, dan kemudian semua siswa kita minta menandatangani keyakinan kelas yang telah disepakati, termasuk juga kita. Nah, hal ini nanti bisa kita abadikan dan kita tempel di salah satu dinding di kelas kita ini. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa mempraktikkan pembuatan kesepakatan kelas dan akhirnya menjadi keyakinan kelas seperti yang saya lakukan tadi pagi di kelas 12 MIPA 3 ini Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut saja kembali ke poin-poinnya Mary. Itu adalah salah satu bentuk kebutuhan dasar. Jadi artinya Bapak Ibu, jika kita melarang mereka minum beberapa lama ke depan, kita melanggar kebutuhan utama, yaitu bertahan hidup. Termasuk kalau dibully kemudian dia merasa down dan ingin menghilang dari dunia, itu melanggar kebutuhan utama ini, bertahan hidup. Jadi bertahan hidup bukan hanya sekedar bagaimana kalau sekarang tidak ada makan di sini mencari tempat lain, bukan itu. Tetapi ini adalah kebutuhan utama. Berikutnya Bapak Ibu, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Maka janganlah anak kita dihardik atau dicuekin. Makin dicuekin dia makin jauh dari kita juga makin kesal. Kita yang agak keterlaluan perangainya, mereka dulu yang diberi kasih sayang. Kita mungkin mereka kurang dapat kasih sayang, atau mungkin mereka memang selama ini rumahnya disayangi, tetapi di sini itu hilang, bisa jadi. Kemudian Bapak Ibu, ada kebebasan, mereka ada keinginan kebebasan. Apa contohnya? Seperti yang tadi misalnya ada meminta pakai sendal ke kelas, tapi tetap kita kontrol. Ada nggak nilai kebajikan di sana? Mereka ingin bebas ketika menentukan tempat duduk sendiri. Saya tidak bisa di depan, Bu. Saya grogi kalau di depan. Saya maunya di tengah, saya maunya di sini. Itu kebebasan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada kesenangan. Dia hobinya olahraga, misalnya tentang renang. Ketika kita mengajar, kita mengabaikan itu hilang kebebasan kebutuhan mereka. Maka kalau saya guru bahasa Indonesia, ketika misalnya menulis lamaran pekerjaan, maka temanya adalah mungkin untuk menjadi pelatih renang, bisa jadi, atau untuk menjadi juri renang, atau karena hobi dia adalah membaca novel, berarti nanti surat lamarannya menyesuaikan seperti itu. Kemudian penguasaan, kita butuh ada yang namanya penguasaan minimal terhadap diri sendiri, terhadap hak-hak kita sendiri. Kita butuh yang ada namanya penguasaan, bukan menguasai orang lain sepenuhnya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada yang namanya penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mana di lokasi yang nyamannya? Yang nyamannya itu mulai dari pemantau dan manajer. Sebagai teman, nyamankah kita posisi kontrol dengan siswa? Terkadang bisa, tetapi lama-kelamaan kita nanti tentu tidak dihargai lagi. Nah, ini dia Bapak Ibu contoh-contoh contoh-contoh tindakan. Kapan kita sebagai penghukum
kapan kita membuat orang merasa bersalah, kapan menjadi teman, kapan menjadi pemantau, kapan menjadi manajer. Jadi yang berhasil sukses itu kan mulai dari teman sampai ke manajer. Tetapi teman ini hati-hati, teman yang seperti apa. Nah, motivasi tadi seperti ini. Tindakan guru, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kadang-kadang kan suka menyindir. Nah, ini dia menjadi kita, posisi kita itu sebagai penghukum berarti. Nah, apa contoh tindakannya? Kalau kamu tidak melakukannya, awas kamu, rasakan kamu. Calon guru penggerak saya pernah berkata begini, ya sekarang saya kemarin memang begitu susah anak sekarang ibu, untuk mengantarkan saja latihan mereka ke depan, itu mereka berebutan. Akhirnya saya ambil tindakan, kalian kalau mau tugas kalian saya periksa, silahkan antri berbaris dulu. Kalau enggak, tidak akan ibu periksa. Itu termasuk ke sana Bapak Ibu, kita menghukum. Kemudian hasilnya seperti apa? Mereka memberontak, menyalahkan orang lain, dan akhirnya mereka berbohong supaya tidak terhukum lagi. Mereka tetap salah, tapi mereka bilang, enggak ada Bu. Begitu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan kita di dunia yang di luar dunia yang berkualitas. Nah, ada Bu Mel itu ngancam-ngancam aja dulu ada. Begitu. Kita diabaikan. Kemudian apa kata murid? Biarkan saja. Nanti juga Bu Mel marah lagi. Begitu ya. Jadi tertanam dalam pemikiran mereka itu kita itu negatif seperti itu. Kemudian dampaknya ya nanti mereka mengulangi lagi, tidak terlambat lagi, tidak membuat tugas lagi seperti itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Jadi posisi kontrol yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Apa misalnya? Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kamu. Kan kemarin ibu udah bilang, ibu udah percaya ke kamu. Kok kamu buat lagi? Sungguh ibu kecewa rasanya. Nah, itu membuat orang merasa bersalah, down dia seperti itu. Lalu bagaimana? Nah, apa kata guru misalnya? Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini terus. Capek ibu. Hasilnya seperti apa? Menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Itu ya, daripada ibu nanti mengaruh seperti itu, lebih baik gak dibilang, nggak usah bilang seperti itu, nanti ibu marah. Kan begitu ya? Nah, lalu kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia yang di luar dunia yang berkualitas. Maafkan saya Bu, dia merasa rendah hati. Maaf Bu. Kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Apa katanya? Kata guru misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini sebagai teman. Ayo demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu kan pernah membantu kamu kemarin. Itu sebagai teman. Dia merasa untuk ibunya belum dari dalam dirinya. Tapi ini cukup berhasil, tetapi belum berhasil sepenuhnya. Seperti itu. Hasilnya apa? Dia ketergantungan. Ya. Kalau tidak dibantu ibu, nanti berarti ibu termasuk kita kan? Nah, seperti itu. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena temannya tergantung dia. Gitu. Kemudian apa kata murid? Saya pikir ibu teman saya, ternyata ibu begitu. Nah itu ya, ini hati-hati seperti itu. Kemudian lemah, ya dampaknya pada mereka lemah karena merasa tergantung pada kita, mereka tidak mandiri, begitu. Kemudian pemantau, ini menghitung dan mengukur. Kalau perbuatan gurunya menghitung dan mengukur. Apa misalnya? Apa peraturannya? Kenapa kamu pakai ini? Peraturannya apa? Nah, kemudian menyesuaikan diri, kemudian bila diawasi, itu hasilnya. Mereka akan menyesuaikan diri, tapi apabila diawasi, kalau kita lengah, mereka tidak lagi. Nah, kemudian murid meletakkan guru pada peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi kita itu diukur-ukurnya dengan peraturan. Ini kalau dengan Brunei belajar begini nih. Ini kalau dengan MVV seperti ini nih. Ini berbeda-beda nanti. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh Bu hari ini kalau saya menyelesaikan tugas? Berapa banyak hari ini saya akan mendapatkan hadiah buku? Nanti di akhir semester saya mendapatkan medali berapa misalnya kalau dihitung-hitung seperti itu. Akhirnya apa? Menitikkan berat pada sanksi atau hadiah-hadiah yang diharapkan oleh dirinya. Nah, sebagai manajer, ini yang identitas berhasil ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu kenapa terlambat?
kamu kenapa tidak buat tugas? Nah, pasti ada alasannya. Kita pahami. Terus apa namanya? Apa yang kita yakini? Kita ingatkan, kemarin kita meyakininya apa? Kalau kamu tidak pakai sepatu hitam, kemarin apa keyakinan, apa nilai kebajikan yang dilanggar? Kemudian kita kuatkan, oh seperti itu. Jadi kamu kemarin terlambat itu karena sakit perut atau karena terlambat bangun. Ya saya kan terlambat bangun. Oh karena terlambat bangun. Ibu juga pernah kok dulu terlambat bangun. Nah jadi apa yang timbul dari dalam diri anak? Oh lain tak awak yang salah rumah. Ternyata ibu dulu juga pernah. Ibu juga dulu pernah kok terlambat kelas. Tapi menurut kamu kira-kira ini sesuai enggak ya dengan keyakinan yang kita buat? Enggak Bu. Mana yang tidak sesuai? Ya tentang disiplin Bu, saya akan terlambat. Lalu bagaimana kira-kira mengatasinya? Bagaimana? Mereka yang menciptakan sendiri. Ini sudah masuk pada segitiga restitusi. Bu Dedek itu paham sekali karena guru BK. Saya men-share kemarin itu praktik segitiga restitusi. Ada saya share linknya kemarin di grup. Itu praktiknya bersama siswa. Karena siswa libur ya siswa yang ada saja. Karena siswa sudah libur ya siswa yang ada, kita berdayakan. Memang itu narasinya diciptakan, tetapi prosesnya yang kita ambil. Bukan itu Tio. Kalau itu masalahnya itu ya ringan, tapi bukan itunya. Yang kita ambil pelajarannya adalah proses segitiga restitusinya dan hasilnya. Coba lanjut Mary. Nah, apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kembali mereka tidak malu, mereka masuk lagi ke kelompok mereka tapi tanpa rasa malu, tapi mereka sudah berubah, karakternya sudah berubah gitu. Nah itu harapannya. Lanjut. Kemudian ciri-cirinya apa? Nah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya ada tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat diri, mencari kebutuhan dasar. Kemudian cara yang paling baik membahas masalah, fokus pada karakter bukan tindakan salah. Kemudian fokus pada solusi bukan menghukum. Kemudian mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini dia Bapak Ibu. Pertama tadi menstabilkan identitas. Panggil dia, kita tanya, kenapa kamu tadi pakai sepatu ini? Oh begitu. Kenapa kamu tadi terlambat? Oh seperti itu. Itu namanya kita mengawali dulu, mengklarifikasi. Oh kamu terlambat. Ibu juga dulu pernah kok terlambat ketika SMA. Tapi tentu kamu punya alasan. Kenapa kamu terlambat? Itu namanya kalau sudah menanyakan alasan, itu validasi tindakan salahnya dia. Ingatkan kembali kepada keyakinan kelas, lalu berikan dia tawaran untuk memberikan solusi sendiri. Lanjutnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu yang menstabilkan identitas, tadi sudah saya sampaikan. Lanjut saja Mary. Nah, ini menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang kamu langgar tadi karena kamu terlambat? Disiplin Bu, saya tadi tidak disiplin. Kira-kira kalau kamu hari ini tidak disiplin, ke depannya bagaimana? Nah, ke depannya saya akan berusaha Bu untuk tidak terlambat lagi. Yakin? Iya Bu, yakin, saya janji misalnya. Jadi bukan awak yang membuatkan, kamu harus buat surat perjanjian dengan saya, bukan begitu, tapi dia yang mengeluarkan pendapatnya. Lanjut. Nah, ini video restitusi. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Meldawati MPD, guru SMA Negeri 2 Sumatera Barat, akan mendemonstrasikan kegiatan budaya positif modul 1.4. Praktik segitiga restitusi merupakan salah satu budaya positif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa. Apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Praktik restitusi bersama siswa dengan masalah terlambat masuk kelas.
Satu pagi, pada jam pelajaran bahasa Indonesia, Bumel mengadakan ulangan harian. Bumel melihat kursi tempat duduk Tiara masih kosong. 20 menit kemudian, Tiara muncul di hadapan Bumel. Dia pun mengikuti ulangan harian, namun tidak selesai. Pada jam istirahat, Bumel pun memanggil Tiara untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Simak yuk videonya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tiara, silakan duduk. Tiara, tahu nggak kenapa Ibu panggil hari ini? Tentang kejadian tadi pagi ya, Bu. Oh iya, kamu tadi pagi selesai nggak ulangan hariannya? Nggak selesai, Bu. Kenapa Tiara nggak selesai? Tadi pagi Tiara terlambat, Bu. Nah, jadi begini Tiara, tidak apa-apa karena semua orang juga pernah melakukan kesalahan kok. Tidak hanya Tiara, Ibu dulu juga pernah terlambat datang ke sekolah. Namun pastilah kita punya alasan kenapa kita melakukan kesalahan tersebut. Kira-kira alasan Tiara terlambat tadi pagi kenapa? Tadi pagi sarapan di asrama sudah habis karena Tiara keluar asrama, Bu. Jadi Tiara sarapannya di kantin, jadi harus menunggu dulu untuk menghidangkan makanan. Oh iya, jadi Tiara kira-kira masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat? Ingat, Bu. Nah, apa kira-kira tindakan Tiara tadi sesuai dengan keyakinan yang kita buat? Tidak sesuai, Bu. Bagian yang mana? Tentang kedisiplinan, Bu. Tentang kedisiplinan. Jadi Tiara punya solusi nggak tentang masalah ini? Punya, Bu. Yang pertama, Tiara harus minta maaf kepada Ibu dan berjanji untuk tidak terlambat lagi. Kemudian Tiara juga akan berusaha untuk menyelesaikan ulangan harian Tiara tepat waktu, Bu. Oke, Ibu sangat apresiatif atas tanggung jawab yang Tiara berikan. Baiklah kalau begitu, Tiara silakan lanjut istirahat dulu ya. Awalnya saya merasa takut dan ragu ketika dipanggil oleh Bu Mel ke kantor karena saya terlambat tadi pagi. Namun, Bu Mel sama sekali tidak marah. Malahan Bu Mel menerima semua alasan saya terlambat. Saya menjadi lega. Selain itu, saya menjadi sadar bahwa setiap keyakinan kelas yang dibuat bersama harus dijalani karena memiliki nilai positif bagi diri sendiri. Saatnya meraih mimpimu, arahkan. Nah, Bapak Ibu, itulah dia tadi video tentang pelaksanaan praktik segitiga restitusi bersama siswa yang telah saya laksanakan beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu, kedepannya tentu kita bisa bersama-sama melaksanakan segitiga restitusi ini dalam hal penyelesaian masalah terhadap diri siswa. Bapak Ibu semua, selain pelaksanaan segitiga restitusi, juga ada beberapa budaya positif yang telah dilaksanakan di sekolah kita. Nah, berikut ini adalah foto-foto kegiatan budaya positif yang telah dilaksanakan. Pertama, ini adalah kegiatan milih sampah Bapak dan Ibu setiap hari Jumat pagi yang kita kenal dengan Jumpa Berlian Bapak Ibu. Nah, anak-anak kita semuanya memilih sampah, kemudian ini adalah kegiatan anak kita dalam mengolah sampah menjadi pupuk organik cair yang kemudian pupuk ini juga digunakan untuk tanaman kita. Bapak Ibu, selain itu juga ada kegiatan pembiasaan membaca 10 menit sebelum belajar. Baik Bapak Ibu, sekarang masuk pada sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya atau mau menanggapi Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, ini namanya refleksi 4F. Bapak Ibu, selain di forum ini, kenapa saya perkenalkan? Kalau calon guru penggerak ini sudah biasa. Bapak Ibu bisa menerapkan ini di kelas masing-masing setelah melaksanakan pembelajaran. Fact ini apa yang terjadi tadi, peristiwa apa yang sudah kita laksanakan hari ini. Bapak Ibu, dari awal diseminasi tadi apa yang sudah kita laksanakan, itu bisa dilihat, dicatat. Nanti di kelas juga bisa begitu. Kemudian feeling. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mengalami peristiwa ini? Di kelas juga begitu. Bagaimana perasaan Ananda kita ketika belajar selama belajar dengan kita? Kemudian finding. Apa temuan-temuan baru, pelajaran-pelajaran baru apa yang didapatkan
dari peristiwa yang kita alami tadi. Itu perlu kepada anak-anak dan hari ini juga. Kemudian vision, kedepannya tindakan apa yang akan saya lakukan setelah mendapatkan pelajaran baru? Bapak Ibu ada yang mau menyampaikannya? Ada ya? Siapa ya? Bu Widya, coba. Saya mendengar dari awal tadi yang disampaikan Ibu cukup baik dan ini bisa memotivasi saya untuk mengajar di kelas nanti. Iya. Terima kasih Bu Widya, berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita coba refleksi dengan 4F ini ya. Siapa kira-kira? Coba Umi Ita. Coba kita urutkan dari F yang pertama, peristiwa apa yang saya mulai dari eksaminasi tadi. Kemudian bagaimana perasaan Umi, apa pelajaran penting yang Umi dapatkan, dan apa kedepannya yang mau Umi terapkan. Baik, terima kasih. Pertama, fact tadi yang dipraktekkan oleh teman kita Widya dan Iva, itu bahwa segala sesuatu itu kita lakukan karena kemauan kita sendiri. Jika kita tidak mau, maka kita akan melakukannya secara terpaksa. Kemudian feeling, Perasaan Umi selama mengikuti kegiatan ini. perasaan saya sangat termotivasi karena merasa semua yang pernah dilakukan sebelumnya itu ternyata belum sesuai dengan yang semestinya, dan khususnya saya sebagai seorang ibu di rumah dan mengajar di sini, itu sangat termotivasi bahwa seorang anak itu ternyata harus dididik seperti ini supaya lebih terbuka dan mereka merasa dihargai. Jadi insya Allah akan dipraktekkan dan mudah-mudahan bisa konsisten. Terima kasih banyak ilmunya Bu. Tepuk tangan untuk Umi, Bapak Ibu. Terima kasih Umi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan refleksinya? Sudah kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Jadi refleksi model 4F ini banyak model yang lain, ada model 6 topi dan lain-lain. Itu guru penggerak punya, nanti tanya saja ke Ibu Mary dan rekan-rekan yang lain yang merupakan calon guru penggerak, itu sudah punya ilmunya. Bapak Ibu, minimal 4F ini kita laksanakan di kelas. Apa peristiwa yang kita alami sedari tadi? Saya tadi belajar ini Bu, belajar ini, belajar itu. Bagaimana perasaannya? Kecewa sih Bu. Kenapa kecewa? Saya nggak mampu mendistribusikan rumus ini tadi Bu. Oh begitu. Lalu ada nggak pelajaran baru tadi yang didapat? Ada sih Bu, tapi belum maksimal. Kedepannya bagaimana? Saya akan temui lagi Ibu nanti di kantor untuk mempelajari ini. Misalnya, itu namanya refleksi Bapak Ibu. Kan ringan, bisa kita terapkan di kelas. Baik Bapak Ibu, demikian barangkali diseminasi untuk hari ini. Diseminasi kita untuk hari ini, mudah-mudahan budaya positif yang disampaikan, teorinya panjang, kalau dibaca semua nanti insya Allah akan saya bagi ke Bapak Ibu. Ada bagian-bagian yang barangkali penting untuk diingat-ingat lagi, silakan nanti dicermati kembali. Teruslah bertanya Bapak Ibu, teruslah belajar dan teruslah bermanfaat. Berubah itu penting, karena yang sejati di dunia ini adalah perubahan. Tidak ada yang lain daripada itu. Bapak Ibu, kita hari ini sehat, belum tentu sesaat lagi. Itu karena ada perubahan. Jangan merasa matang Bapak Ibu, karena fase setelah matang itu busuk. Tetapi marilah kita merasa hijau, karena kita berarti akan masih berkembang. Artinya jangan merasa puas dengan ilmu yang didapatkan hari ini. Mari terus belajar, karena ilmu itu sepanjang masa. Demikian saja dari saya Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan kan menuntunmu.